Pak Ramsi, saya mau tanya, menurut Pak Ramsi sendiri, apa yang bisa menyelesaikan konflik Gaza sama Israel ini? Ini kan konflik yang gila-gilaan, sementara reputasi Israel di negara Indonesia ini jadi tidak baik karena Gaza selalu bikin video-video propaganda, bahkan ada banyak kumpulin dana, uang dari Indonesia buat dikirim ke Gaza. Pak, yang saya takut sekali, ribut yang di 6 rumah ini, yang di Yerusalem, jadi ribut antara Islam dan Yahudi. Ini yang saya takut. Karena kalau ini sampai Indonesia dan negara lain, itu sangat bahaya buat orang Indonesia. Banyak orang yang bodoh tidak tahu bedanya antara Kristen dan Yahudi. So kalau mereka tidak bisa ke Israel, mereka bisa ke gereja, mereka bisa ke, karena menurut reputasi atau menurut yang mereka tahu, Bro Ramsi, saya ingin tanya sekalian Bro Ramsi, kalau misalnya konflik seperti ini nih, ini kan dari Hamas mereka sudah mau nampaknya memang mau mati-matian untuk bisa mencitrakan Israel menjadi buruk sekali, dan Israel pun mati-matian dia mau bertekad untuk menghabiskan orang-orang aktivis-aktivis yang ada di Gaza ini kan. Nah, menurut Bro Ramsi ini sendiri nampaknya untuk tahun ini akan selesai atau masih akan berlanjut lagi ke serial berikutnya, Bro Ramsi? Silakan. Sebentar, nampaknya tersign out ya. Mana nih? Sebentar, mana nih Bro Ramsi nih? Bro Ramsi, oh termute ya. Oke, silakan di-unmute Bro Ramsi. Bisa dinyalakan mikrofonnya. ini sudah unmute. Oh ya, oke, silakan. Oh, ya. Nampaknya akan berlanjut atau akan ini final battle atau akan masih berlanjut ini nampaknya. Signalnya lemah ya, sehingga ini ya. Sebentar Bro. Ini aneh ya, ya silakan. Ini bukan perang terakhir. Mungkin ini ceasefire 1 minggu lagi, 10 hari. Tidak mungkin sampai tahun depan. Orang sudah bosan 1 tahun di rumah sama corona. So jadi kami mau mendekati orang Israel, orang Palestina. Percaya saya mungkin 10 hari ceasefire udah selesai, udah diam. Jadi orang-orang yang melemparkan batu akan lihat mereka duduk bersama di coffee shop minum kopi. Ini yang pertama. No, serius. Orang sini sangat bodoh. Sebentar, saya mau nanya, kok bisa, artinya orang-orang yang lempar batu, orang-orang para radikal ini tuh tetap bisa duduk bersama dengan orang-orang Israel minum kopi bareng begitu? Orang masih marah. Jangan bicara sama orang marah. Sekarang orang marah karena 6 rumah itu, karena juga 28 rumah. Ya, tapi tunggu beberapa. Sekarang kami sudah lihat di Haifa, orang Yahudi marah, mereka juga mereka menghancurkan rumah-rumah orang Arab di Haifa. Buat apa? Karena mereka marah. Jangan bicara sama orang marah. Tunggu mereka 1 minggu, 10 hari kemudian, mereka akan berdamai, mereka akan kerja bersama, menikmati bersama. Tapi kalau soal ini adalah perang terakhir, itu bukan. Perang terakhir menurut firman Tuhan, menurut saya, karena saya juga orang Kristen evangelis dalam gereja, perang terakhir itu adalah perang Masjid Al-Aqsa. Tapi perang yang benar, bukan perang yang palsu ini. Israel harus menurut iman kita orang Kristen, ada 3 sesuatu harus digenapi sebelum datanglah Tuhan. So itu waktunya datanglah Tuhan. Kita pasti tidak tahu kapan, tapi the season, waktu dia berbicara tentang pohon ara, aku kasih ingat Papa yang sudah tanya saya tentang Israel yang mengutuk, yang memberkati Israel. Tuhan Yesus di Matius pasal 24, ayat 32 sampai 34, dia berbicara tentang pohon ara. Itu malam itu waktu dia mengutuk pohon ara, kalau ahli Taurat, kalau
yang belajar firman Tuhan, mereka sangat tahu waktu dia mengutuk pohon ara, maksudnya dia mengutuk bangsa Yahudi, karena itu hari Senin pagi dia mengutuk pohon ara, hari Senin malam dia berbicara tentang akhir zaman, dia kembali lagi ke pohon ara. Dia mengutuk pohon ara karena bangsa Yahudi sendiri di Yerusalem yang mengutuk, yang menghukum dia mati. Jadi dia marah sama mereka. Kemudian dia berkata kepada muridnya, waktu kamu lihat pohon ara bertunas, kamu mengerti musim panas sudah dekat. Apa maksudnya? Dia berbicara waktu Israel. Saya mengutuk Israel karena kalau saya ikut firman Tuhan, apa artinya ara? Itu jelas sekali dalam Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Lama, nanti saya share ayatnya kalau Bapak Ibu mau belajar. So, jadi dalam firman Tuhan, pohon ara itu adalah bangsa Israel sendiri. Kamu, firman Tuhan katakan, kamu seperti anggur di padang gurun, dan nenek moyangmu seperti buah salung dari ara. So, buah salung dari ara itu adalah bangsa Israel, dan negara Israel itu seperti anggur di padang gurun. Kenapa anggur di padang gurun? Karena mustahil untuk anggur untuk tinggal di padang gurun. Jadi Israel seperti buah ara. Kenapa buah ara? Kalau tanya, karena buah ara hanya buah yang ada dua musim. Ada musim ara yang kecil, musim ara yang sudah ke Israel bisa tahu. Di Israel bisa ketemu ara 2 kali setahun. Bulan April dan bulan September ada ara dari pohon yang sama. So, jadi kenapa 2 musim? Karena musim Israel yang pertama udah habis waktu dikutuk oleh Tuhan Yesus, waktu dia mengutuk pohon ara dan pohon ara langsung mati. Tapi dia janji murid-muridnya, kamu masih ingat ara yang pagi dikutuk? Waktu kamu lihat pohon ara bertunas, kamu ngerti musim panas, udah dekat. Dia berbicara tentang kerajaan Israel sekali lagi. Artinya kerajaan Israel walaupun mati tahun 70 harus bertunas lagi. Ini yang digenapi tahun 1948. Kalau saya ikut sejarah Israel bagaimana didirikan, tahu cuma dengan beberapa tentara melawan 5 negara Arab, tapi negara Israel didirikan. Luar biasa. Mereka menculik para mahasiswa Palestina dari kampus dan menganiaya mereka di dalam penjara. Karena itulah dikatakan oleh Yosef, kalian menganiaya rival politik kalian. Penderitaan rakyat Palestina adalah akibat dari kepentingan politik kalian sendiri. Itu dikatakan oleh Yosef. Kalian adalah musuh terbesar rakyat Palestina. Jika Israel tidak eksis atau tidak ada, maksud saya jika Israel tidak eksis, maka tidak ada yang bisa kalian jadikan kambing hitam. Jadi sebenarnya pemimpin-pemimpin Palestina ini ya sebenarnya mengkambing hitamkan Israel. Nah, karena itu Yosef minta pertanggungjawaban dari pemimpin Palestina ini. Karena mereka dianggap sebagai penikmat konflik demi penyalahgunaan kekuasaan. Yang akhirnya mereka ini melalui forum ini mereka menyesatkan masyarakat internasional dan juga untuk menyesatkan rakyat Palestina agar mereka percaya bahwa Israel bertanggung jawab atas masalah-masalah yang kalian ciptakan sendiri. Nah, jadi masalah-masalah di Palestina dengan Israel itu yang menciptakan sebenarnya pemimpin Palestina yang tidak dipilih oleh rakyat Palestina. Oleh karena itu, ya saya tidak sependapat dengan Bapak Ramzi, ya atau tidak setuju pandangan Ramzi agar Israel mau berinisiasi berdamai dengan Palestina dan memberikan berbagai fasilitas seperti pelabuhan, bandara dan sebagainya. Mengapa? Karena Palestina dikendalikan oleh Roh Babel. Tidak akan mungkin diberikan diberikan fasilitas, mereka akan menuntut lebih. Dan ini kalau benar-benar ini dilakukan, bahwa Palestina akan dijadikan sarana atau fasilitas bagi negara-negara yang memiliki roh yang sama, roh Babel, untuk merongrong dan menyerang Israel. Nah, pada sisi lain, Israel harus memperjuangkan semua tanah perjanjian yang diberikan Yahweh. Itu harus diingat. Tidak mungkin Israel mengabaikan tanah perjanjian yang diberikan kepada mereka. Ini yang pokok, sesuai dengan Bible, sesuai dengan perjanjian lama. Pak Tambunan, mungkin kita begini Pak Tambunan, memang saya ada banyak yang nggak setuju juga dengan Pak Ramzi, namun tujuan kita hari ini adalah mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya
tentang update konflik Israel-Palestina hari ini, Pak Tambunan. Jadi supaya jangan bias dan nanti kita nggak jadi terjadi debat kusir antara dogma. Karena itu kan dogma, eskatologi. Jadi supaya kita jangan bias ke sana, Pak Tambunan. Kita nanti ada waktunya. Dan kita sedang tidak meminta Pak Ramzi untuk dengarkan kita, tapi kembali, kita yang mau dengarkan beliau. Begitu Pak Tambunan ya. Aku hanya bisa komen tentang Pak, dia kurang ngerti maksud saya. Iya, silakan Pak Ramzi. Ya, Pak berbicara tentang roh Babel antara orang Palestina seperti seluruh orang Palestina jahat begitu. Nah, saya mau ambil orang Palestina yang tinggal di Bethlehem. Antara mereka ada banyak orang Kristen. Kristen di Bethlehem, orang Kristen di Bethlehem tidak boleh masuk ke Yerusalem dan berdoa di Yerusalem. Kenapa? Karena mereka punya paspor Palestina. Walaupun Israel tahu ini orang yang sangat berdamai. Harus juga tahu antara Palestina ada dua parti besar. Ada yang namanya Fatah, ada yang namanya Hamas. Ya. Kalau saya bicara tentang Hamas, berapa Hamas? Hamas cuma ada di Gaza, di jalur barat tidak ada, di Bethlehem tidak ada. Di Gaza juga ada banyak dari parti yang namanya Fatah. Benar dibunuh, benar disiksa di sana oleh Hamas. Aku tidak berbicara tentang Hamas sebagai Palestina yang bisa terima Israel. No, Hamas katakan dan direct, kami tidak mau agreement sama Israel. Kami mau habisan Israel, kami mau membunuh Israel. Israel tidak ada sampai saat ini. So aku sangat setuju, tapi maksud saya Pak, jangan bicara tentang Gaza seperti Gaza itu semua adalah Hamas. Jangan lupa di Gaza ada banyak, ada Kristen yang katakan Pak jangan kasih tahu, tidak ada 3.000 orang Kristen tinggal di Gaza. Kesalahan mereka apa untuk tidak dapat apa-apa di sana? Karena Hamas? No, maksud saya dengan agreement. Lihat, kalau Israel bisa agreement sama Palestina yang kuat, yang bisa selesai Hamas diri sendiri. Aku sudah katakan dengan bom Israel, mereka tidak bisa selesai Hamas begitu. Menurut saya sebagai orang yang biasa, aku bukan orang politik, bukan. Menurut saya tidak mungkin Hamas selesai dengan bom Israel di Gaza. So menurut Pak apa? Mereka harus bom Gaza semua, 3 juta harus dibunuh. Waduh, enggak dong, jangan dong. Iya. Tidak mungkin begitu. Pak Ramzi, saya mau tanya, menurut Pak Ramzi sendiri, apa yang bisa menyelesaikan konflik Gaza sama Israel ini? Ini kan konflik yang gila-gilaan, sementara reputasi Israel di negara Indonesia ini jadi tidak baik karena Gaza selalu bikin video-video propaganda, bahkan ada banyak kumpulin dana, uang dari Indonesia buat dikirim ke Gaza. Pak, yang saya takut sekali, ribut yang di 6 rumah ini, yang di Yerusalem, jadi ribut antara Islam dan Yahudi. Ini yang saya takut. Karena kalau ini sampai Indonesia dan negara lain, itu sangat bahaya buat orang Indonesia. Banyak orang yang bodoh tidak tahu bedanya antara Kristen dan Yahudi. So kalau mereka tidak bisa ke Israel, mereka bisa ke gereja, mereka bisa ke, karena menurut reputasi atau menurut yang mereka tahu, orang Kristen itu sangat dekat sama Yahudi. Ini yang saya takut. So itu menurut saya yang harus tetap itu adalah perang politik, bukan perang agama. Itu yang sangat bahaya. Kalau perang agama itu sangat-sangat bahaya. Aku berharap ada ceasefire antara dua-duanya, dan kalau saya sekali lagi mau katakan, kalau perang ini mau selesai semua, harus dua-duanya ada sacrifice. Dua-duanya harus ada kurban. Israel harus dengar orang Palestina, harus kasih kekuatan ke orang Palestina yang maksud saya seperti Fatah, seperti Presiden Palestina, mereka bisa selesai, mereka bisa bicara sama Hamas, mereka bisa memaksa Hamas. Ya, tapi begini untuk bom dan bom kembali dan ini tidak mungkin selesai.